Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia dan kamu saat ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Dan ini energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik yang akan terbaca. Oke, dan ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek energi kamu ataupun dia saat ini. Apakah yang akan terbaca? Karena ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini dia ada mengatakan, I have so much desire for you. Let me hold you. Oke, I never imagined so much perfection. Jadi dia di sini benar-benar kayak memiliki rasa yang begitu besar ke kamu, ya. Jadi dia saat ini itu kayak sangat menginginkan kamu. Ada seseorang yang begitu menginginkan kamu ya. Tujuannya apa? Di sini ada Pentacles. Kalau Pentacles itu bicara tentang uang. Nah, di sini mungkin kamu harus lebih berhati-hati lagi terhadap orang-orang yang mungkin akan datang kepada kamu. Kenapa? Karena di sini dia punya kesempatan untuk memanfaatkan kamu. Karena mungkin saja kamu orang yang sukses, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang mungkin sudah mapan, sehingga akhirnya ya apalagi kamu yang single ya. Banyak orang-orang yang mulai mendekat ke kamu, tetapi mereka itu hanya memanfaatkan kamu. Kamu harus berhati-hati ya, sangat berhati-hati sekali. Oke. Nah di sini dan juga aku melihat I need more balance. Seseorang ini benar-benar kayak mencari keseimbangan. Aku membutuhkan lebih banyak kestabilan, keseimbangan dalam hidup aku. Aku pengen balance hidup aku. Mungkin saja saat ini ada seseorang yang kamu fokuskan. Dia berada di dalam masalah. Dia berada di dalam kondisi yang begitu membutuhkan kamu. Ya. Dia membutuhkan keseimbangan. Makanya mungkin di sini ada Pentacles, arti kata di sini ada sebuah harapan dia ya untuk dibantu oleh kamu dari segi finansial. Ada ya berapa dari dia di sini. Jadi terkadang kita nggak tahu ya niat orang-orang yang akan datang kepada kita itu. Dimana awalnya baik, perhatian ya. Di awalnya itu dia kayak ya mungkin rela berkorban ya buat kita. Tapi ujung-ujungnya dia seperti membutuhkan kita itu karena uang gitu ya. Dari situ kamu harus berhati-hati. Gunakan intuisi kamu terhadap seseorang yang mungkin akan mendekat ke kamu ataupun yang saat ini sudah dekat dengan kamu. Karena ada energi yang begitu negatif banget di sini. Ya. Nah, di sini I know you from somewhere. Seseorang ini mungkin mengenal kamu itu dari teman, dikenalin atau mungkin dari dunia pekerjaan gitu ya. Mungkin dia ngelihat kamu itu orang yang begitu energik, begitu mapan, mandiri ya. Dia mulai mendekat ke kamu. Ternyata dia punya tujuan. Tujuannya itu ya udah ini Pentacles, koin gitu ya. Uang. Oke? Nah, di seek professional advice. Nah, mungkin ini juga energi kamu ataupun dia, kamu akan melihat ya sebuah peluang atau jalan yang menurut kamu itu ini cukup profesional sih gitu ya. Intinya ada sebuah keputusan mungkin yang akan kamu ambil saat kamu sudah merasakan energi dia ini ada yang aneh gitu ya. Kamu coba untuk membatasi diri, kamu coba untuk kayak menjauh. Intinya kamu tidak ingin kayak melayani lah ya apa yang mungkin tingkah dia ke kamu atau cara dia ke kamu akan lebih cuek, kamu akan mengabaikan.
Karena kamu tidak ingin ya disakiti, aku tidak ingin dikecewakan. Sudah cukup mungkin di masa lalu ya, kamu itu sering terjadi hubungan-hubungan yang toksik, manipulatif. Dan saat ini kamu sudah tidak ingin lagi ini terjadi pada kamu. Oke? I just wish things were different. Aku hanya kayak memikirkan ya, berharap sesuatu yang berbeda ini itu akan bisa menjadi sebuah pelajaran buat aku gitu loh. Ya, kamu berasa di antara kamu dengan dia itu punya perbedaan. Perbedaannya itu ya mungkin saja dia dari status sosial juga ya. Mungkin kamu yang sudah mapan, dia orang yang masih dalam berjuang mencari kestabilan begitu. Jadi ini energi seseorang itu ya mungkin yang saat ini lagi kamu fokuskan. Jika kamu rasakan ada yang aneh pada diri dia ya, misalnya nih kan baru perkenalan, baru dekat, apalagi kamu yang perempuan nih, ya dia baik sih, baik. Tapi makin kesini sudah sering membicarakan tentang uang. Nah, itu arti kata ada niat yang memang benar tersembunyi dalam dirinya dia. Mungkin saja dia seperti ingin memanfaatkan kamu, ya. Mungkin di sini kamu perlu waspada ya terhadap energi ini. Kamu harus waspada kayak intinya coba deh lihat tingkah dia, cara dia ke kamu, coba lihat tatapan dia ke kamu ya, tulus enggak, kita akan ngerasain. Nah apalagi perilakunya dia, tindakan dia, cara dia ke kamu ya, yang hanya ceritanya itu tentang uang, aku butuh uang nih, aku butuh ini. Nah kalau seorang laki-laki yang bicara tentang uang dan minta bantuan kepada kita, apalagi baru kenal, ya udah kamu abaikan dia, itu tidak akan baik nantinya. Ya, tapi kalau seorang laki-laki baru kenal, terus dia bicarakan tentang cinta, tentang perasaannya, tentang keinginannya, tentang tujuannya, dan dia akan menerima kamu apa adanya, arti kata, ya itu adalah orang yang punya tanggung jawab. Ya, atau sebaliknya juga di sini. Jika kamu laki-laki, dia perempuan, kalau kamu ingin berkomitmen dengan dia dan dia serius, dia akan mengiyakan. Tapi kalau dia mungkin mengulur-ulur, ya, nah itu kamu pertimbangkan lagi. Arti kata dia adalah orang yang mungkin belum siap untuk bersama dengan kamu. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Ini kepada seseorang yang mungkin apakah kamu dengan dia itu baru berkenalan atau baru dekat atau PDKT ya di sini ya. Atau mungkin kamu yang LDRan sama dia sehingga kamu ngerasa ya ini orang kita LDRan tapi kok dia nggak bisa memperjuangkan untuk ketemu dengan aku, alasannya uang lah yang nggak ada, uang lah yang belum cair gitu ya. Nah jadi ini ceritanya tentang manfaat yang dia inginkan dari kamu. Kita akan coba dari posisi kartu tarotnya seperti apa. Oke. Dan kalau zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu, kita juga akan spill di sini. Nah, salah satunya itu adalah Aries, Leo, Sagi. Ya, Four of Wands. Di sini aja juga Aries, Leo, Sagi. Ada Ten of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada di Hierophant, dia Pisces. Ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di situ tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Nah, jadi kalau aku lihat ya, mungkin saja energi di atas ini awalnya dia seperti itu. Mungkin ya. Tetapi aku melihat di sini ada perubahan ya. Ada perubahan. Ada Four of Wands. Seperti ada suatu kebahagiaan, ada perayaan nantinya yang akan kamu lakukan bersama dengan dia ya. Seolah-olah mungkin saja semuanya berubah. Yang awalnya mungkin kamu beranggapan atau kamu memikirkan, oh dia ini seperti memanfaatkan aku. Nah, mungkin jika di sini ada bicara dari hati ke hati yang kamu lakukan dengan dia, akhirnya mungkin dia paham. Atau bisa dikatakan saat dia sadar dia memanfaatkan kamu, atau saat kamu mengabaikan dia, menjauh dari dia, di situ dia sadar.
oh ternyata aku salah, sikap aku ke kamu tuh salah, ternyata aku itu kayak mencintai kamu gitu loh. Dia ternyata punya rasa yang cukup besar ke kamu. Jadi dengan rasa itu dia tidak mau memanfaatkan kamu lagi. Dia tidak mau untuk mencari cara untuk menyakiti kamu, enggak. Ya, karena di sini mungkin saja saat dia sadar kalau kamu itu yang terbaik bagi dia, dia melihat sih kepribadian kamu itu baik, tulus. Awalnya mungkin iya, dia punya niat yang tidak baik ke kamu. Tapi ternyata kamu menunjukkan sikap manisnya kamu, sikap empatinya kamu, ya. Dan kamu orang yang mungkin tidak langsung menjudge, tapi kamu berikan kesempatan kepada dia. Maka seseorang ini merasa, oh ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dia ngerasa, ya, aku tidak ingin lagi gitu. Dia akan mengatakan, aku tidak ingin memanfaatkan kamu. Ternyata perasaan aku itu tulus ke kamu. Begitu ya. Ya. Nah, dan di sini di Ten of Cup ini dia benar-benar kayak ada ada penglihatan dia untuk masa depan bersama kamu. Dan dia ngerasa aku bahagia bersama kamu nantinya. Dan aku menginginkan untuk menua bersama kamu dan kita punya anak, begitu. Jadi awalnya itu memang tidak baik ya. Ada kesan yang tidak baik di awalnya, tetapi ujung-ujungnya itu ternyata dia salah gitu loh. Salah menilai kamu. Ternyata dia salah menganggap kamu. Ternyata dia merasa dengan kamu itu adalah soulmate, adalah kebahagiaan bagi dia. Nah mungkin dia ada gambaran ya, kamu bahagia bersama dia dan sampai memiliki anak bersama dia. Dan ternyata di sini ada di Pisces dan ada di Hierophant. Ini balance ya. Arti kata kamu mencoba untuk meningkatkan spiritualnya kamu. Mungkin kamu di sini yang merasa, oh aku tahu dia itu kayak baik orangnya. Emang tujuan awalnya itu salah, memanfaatkan kamu. Tapi pada akhirnya saat kamu berdoa kepada Tuhan, saat kamu minta kepada Tuhan untuk dibolak-balikkan hatinya, ternyata ya hatinya itu bisa berubah. Dia ngerasakan kamu itu adalah seseorang yang mungkin layak buat dia. Makanya dia merubah cara dia ke kamu, merubah keinginan dia ke kamu yang awalnya memang ingin memanfaatkan. Ternyata di sana ada cinta tanpa syarat. Oke, nah disinilah dia akan merasakan bahwasanya Tuhan mendengar kata-kata dia, mendengar doa dia. Ada kebahagiaan cukup luar biasa di sini yang kamu rasakan. Nah, dan akhirnya kamu dengan dia sama-sama untuk berjuang lagi dari segi mungkin finansial. Sama-sama berusaha, ya. Nah, ini yang aku rasakan. Oke? Buat teman-temanku, aku akan lihat ya di sini dari kartu cinta ya. Oke. Sebentar. Aku akan buka dulu kotaknya. Apa yang akan terbaca di sini? Karena seseorang ini sebenarnya kayak apa ya? Dia menemukan, ini kan ada profesional pass. Akhirnya dia menemukan jalan yang benar-benar kayak ini profesional banget gitu loh. Ternyata aku salah selama ini menilai kamu. Nah, jadi jalan dia agak sedikit dirubah nih. Yang tadinya ingin memanfaatkan ternyata ada ketulusan di sana ya. Oke, kita akan coba lihat. Dia saat ini seperti ingin merubah alur cerita ya. Dia ingin merubah alur ceritanya. Dia saat ini ya. Oke. Nah, tuh ya. Wow. Nah, ini juga menggambarkan awalnya dia ini mungkin ingin menipu kamu. Dia ini mungkin orang yang penuh manipulatif gitu ya. Dia ini banyak dramanya juga. Mungkin saja ya antara kamu dengan itu sudah terpisah. Antara kamu dengan itu mungkin sudah sempat untuk menjauh ya. Karena di sini ada reconciliation. Dia seseorang ini memang awalnya itu kayak mungkin saja awalnya itu dia mempermainkan kamu, tapi dia seperti ingin kembali ya, karena ini ada deception. Dia seperti menipu kamu, dia memanfaatkan kamu awalnya, tapi ternyata dia itu kayak sadar kamu itu yang terbaik bagi dia, kamu orang yang tulus ya.
Jadi itu yang dirasakan dia. Makanya dia ingin reconciliation. Dia ingin berrekonsiliasi, dia ingin datang ke kamu ya untuk merubah semua caranya dia. Ya. Nah, di sini ada pay attention to the red flag. Kamu akan melihat tanda-tanda dia itu berubah. Mungkin saja dia tidak mengungkapkan sih, aku sudah berubah, enggak. Tapi dengan tindakannya dia mencoba membahagiakan kamu, dia mencoba masuk ke dalam dunianya kamu dengan cara dia sendiri ya. Kenapa? Karena dia ngerasa calling in your soulmate. Dia terpanggil untuk bisa mencintai kamu kembali. Seolah-olah ini adalah panggilan dari alam semesta. Karena ada doa mungkin dari kamu atau doa dari dia, ya. Dia menginginkan kamu adalah jodohnya dia. Jangan-jangan kamu memang ditakdirkan untuk bersama. Makanya di awal dia punya niat yang tidak baik, ya. Dia intinya dia merubah alur cerita dia di sini. Ya, ini dia. Nah, di sini benar-benar kayak waiting for. Dia akan selalu menunggu kamu. Dia akan menanti kamu di sini. Intinya dia benar-benar kayak, walaupun mungkin saat ini kamu itu kayak sudah punya pengganti dari pengganti dia, tapi dia tetap menanti kamu. Karena dia yakin kamu itu akan menjadi pasangannya dia, akan menjadi jodohnya dia, ya. Karena this call be the one. You already meet the romantic partner you seek. Ya, dia merasa kayak, aku yakin aku akan bisa berbahagia lagi sama kamu. Ya, finance and career. Saat ini mungkin ya, dia itu kayak lagi fokus kepada finansial dan karir dia. Mungkin dengan karena berkecukupannya dia, karena dia sudah mapan, makanya dia punya keberanian untuk mendekat ke kamu. Ya, selama ini mungkin sudah cukup lah dia meroti kamu ya. Dulu itu sudah cukup lah dia menghabiskan kamu ya. Sekarang saatnya dia membalas semua kebaikan kamu. Karena dia tahu selama ini dia salah kepada kamu. Oke? Nah, jadi ini yang aku rasakan di sini, dia benar-benar kayak membutuhkan, karena mungkin bisa saja kalau I need more balance ini adalah keseimbangan yang dirasakan bersama kamu. Makanya di sini dia seperti merayakan ya, akan merayakan ya antara kamu dengan dia. Dia membutuhkan kamu, I need more balance, dia four of wands ya. Jadi dan ini juga aku melihat ada reconciliation. Nah, ternyata kalau kita lihat kesimpulan dari cerita ini ya, kesimpulan dari cerita ini adalah apa ya? Seseorang pernah dekat dengan kamu, terus dia dulu mempermainkan kamu, dulu dia memanfaatkan kamu ya. Ternyata dia saat ini membutuhkan kamu, I need more balance, membutuhkan kamu untuk keseimbangan hidupnya dia, dan dia punya keinginan untuk menikah bersama kamu. Ya, mungkin saja dia merasa kamu yang terbaik, kamulah yang mungkin seseorang yang dia cari selama ini. Walaupun jalan awalnya itu salah gitu ya. Nah, dan pada akhirnya saat dia berdoa kepada Tuhan, disitulah keinginan dia terwujud. Oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.